Siapa sangka seorang mantan artis Jepang, yang dulu bersinar di layar kaca Tokyo, kini hidup damai di desa kecil Jawa Timur? Apa yang membuatnya rela meninggalkan dunia glamor demi mengenal Islam dan menikah dengan seorang ulama muda bernama Gus Ilham? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang hidayah, pengorbanan, dan takdir yang menggetarkan hati. Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang absen dulu di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Dan saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya melimpah dan sehat selalu. Amin. Namanya Miyuki Tanaka, usia 35 tahun. Dulu ia adalah ikon kecantikan di Jepang, mantan bintang drama TV yang pernah meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik. Wajahnya terpampang di berbagai billboard Tokyo. Senyumnya menghiasi majalah fashion tiap bulan. Tapi siapa sangka, kini ia mengenakan hijab sederhana, berjalan tenang menyusuri pematang sawah di sebuah desa kecil di Jombang, Jawa Timur. Semua ini di luar rencana hidupku, ujar Miyuki lirih, sambil menatap langit sore yang memerah. 5 tahun lalu, hidupnya penuh pesta dan popularitas. Namun, popularitas itu juga membawa kehampaan. Setelah perceraiannya dengan produser terkenal Jepang dan keguguran anak pertamanya, Miyuki merasa seperti kehilangan arah. Ia mulai bertanya, apa arti semua ini? Hatinya gelisah. Dalam salah satu perjalanan healingnya ke Bali, Miyuki secara tak sengaja bertemu seorang perempuan berhijab yang sedang membaca Al-Quran di tepi pantai. Perempuan itu adalah mahasiswi asal Surabaya yang tengah menjalani program relawan. Dari sanalah benih-benih hidayah mulai tumbuh. Kenapa kamu bisa sedamai ini? Tanya Miyuki dalam bahasa Inggris terbata. Karena aku percaya, Allah mencintaiku, bahkan saat aku merasa tak layak, jawab perempuan itu tersenyum. Kata-kata itu menampar batin Miyuki. Setelah kembali ke Tokyo, ia mulai mencari tahu tentang Islam. Dari video, dari artikel, dari forum-forum diskusi. Ia membeli Al-Quran terjemahan bahasa Jepang. Ia membaca dengan air mata mengalir. Surah Maryam membuatnya terseduh. Hingga akhirnya, tahun lalu, diam-diam Miyuki mengucap syahadat di masjid kecil di Osaka. Namun, keputusannya menjadi mualaf memicu kontroversi besar. Media Jepang memberitakannya, keluarga memutus kontak, dan sponsor menarik kontrak. Miyuki tak gentar. Ia hanya berkata, "Aku bukan kehilangan dunia, aku sedang menemukan hidup." Tak lama setelah itu, ia memutuskan pindah ke Indonesia untuk belajar Islam lebih dalam. Dan takdir mempertemukannya dengan Gus Ilham, seorang ulama muda karismatik dari Jawa Timur, yang mengisi kajian di pesantren ayah angkat Miyuki di Gresik. Tapi pertemuan mereka bukan tanpa gejolak. Ada konflik batin, ada ujian, dan ada rahasia besar yang belum Miyuki ketahui. Miyuki tiba di Gresik pada suatu pagi yang tenang. Ia disambut oleh Ustazah Salwa, istri dari pemilik pesantren yang juga menjadi wali Miyuki selama di Indonesia. Sejak mualaf, Miyuki memang dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Pesantren sederhana itu menjadi tempat perlindungannya dari sorotan dunia yang dulu membesarkannya. "Selamat datang, Nak Miyuki," ucap Ustazah Salwa hangat sambil merangkulnya. Miyuki membalas dengan senyuman lembut. Ia kini mengenakan gamis panjang berwarna pastel dan jilbab polos. Wajahnya tak lagi penuh makeup tebal, tapi justru tampak lebih bercahaya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang ustaz muda yang akan mengisi pengajian kitab kuning di pesantren tersebut. Namanya Gus Ilham, 32 tahun, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, putra seorang kiai besar di Jombang. Sosoknya tenang, suaranya lembut namun tegas, dan setiap kata-katanya terasa menembus hati. Miyuki pertama kali melihat Gus Ilham saat beliau sedang berdiri di bawah pohon mangga besar, membacakan syair-syair Imam Al-Ghazali kepada para santri. Miyuki berdiri jauh di belakang, mendengarkan dari kejauhan. Ia berbisik pelan dalam hati. Siapa orang ini? Mengapa suaranya membuat dadaku bergetar? Malam harinya, Miyuki menghadap Ustazah Salwa di ruang tamu pesantren. "Umi, siapa tadi yang mengajar itu?" tanyanya ragu. "Oh, itu Gus Ilham, anak Kiai Hashim di Jombang. Beliau sering mengisi kajian di sini." Sejak hari itu, Miyuki diam-diam mulai mencatat materi kajian Gus Ilham. Meski ia belum sepenuhnya paham bahasa Jawa atau bahasa Arab klasik, hatinya merasa damai setiap kali mendengar penjelasan Gus Ilham. Namun, Gus Ilham tampaknya menjaga jarak.
Ia tak pernah menatap mata Miyuki langsung. Bahkan saat mereka tak sengaja bertemu di lorong pesantren, Gus Ilham hanya menunduk dan segera pergi. Sikap itu membuat hati Miyuki goyah. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya tak layak berada di sini? Apakah masa lalunya sebagai artis membuat ia dianggap hina oleh seorang ulama? Suatu malam, Miyuki menangis di musola kecil pesantren. Ya Allah, aku sudah meninggalkan segalanya. Tapi mengapa aku masih merasa asing? Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari belakang. Jangan merasa asing, karena siapapun yang kembali pada Allah, ia sedang menuju rumahnya yang sesungguhnya. Miyuki menoleh. Gus Ilham berdiri di ambang pintu, dengan wajah tenang. Ia menunduk, tak ingin menunjukkan matanya yang basah. Maaf, Gus. Saya tidak tahu kalau sedang. Tidak apa-apa, Mbak Miyuki. Saya hanya lewat. Lanjutkan doa panjenengan. Miyuki tak menjawab. Hatinya bergetar hebat. Itu kali pertama Gus Ilham menyapanya secara langsung. Sejak malam itu, seolah ada sesuatu yang berubah. Gus Ilham mulai menulis catatan kecil dalam bahasa Inggris untuk Miyuki, semacam terjemahan ringkas kajian hari itu. Diselipkan di meja belakang musola tempat biasa Miyuki duduk. Miyuki terharu membaca tulisan tangan itu. The path to Allah is not always smooth, but every step is meaningful. Hari demi hari, Miyuki dan Gus Ilham mulai memahami satu sama lain. Bukan dengan obrolan panjang, tapi dengan tanda-tanda kecil. Doa yang diaminkan bersamaan. Pandangan yang saling menghindar tapi saling tahu. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah peringatan keras dari keluarga besar Gus Ilham. Perempuan itu bukan dari golongan kita. Jangan kau rusak nama besar pesantren hanya karena simpati pada mualaf. Dan hari itu pun datang, sebuah keputusan mengejutkan harus dibuat. Miyuki dihadapkan pada pilihan, mundur dari pesantren, atau menghadapi masa lalu yang akan diungkap oleh seseorang dari Jepang yang datang mencarinya. Hari itu langit gresik mendung, dan suasana pesantren terasa berbeda. Di gerbang, sebuah mobil hitam berpelat luar negeri berhenti. Seorang pria Jepang berusia sekitar 40-an turun dengan setelan jas rapi. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, penuh ambisi. Ia adalah Tetsuya Mori, mantan manajer sekaligus ex-kekasih Miyuki yang dulu mengatur semua karir dan hidupnya di dunia hiburan. Kedatangannya bukan tanpa sebab. Tetsuya membawa surat tuntutan dari agensi hiburan di Jepang, menuduh Miyuki telah melanggar kontrak jangka panjang dan menyebabkan kerugian besar. Tetsuya menunggu Miyuki di ruang tamu pesantren, didampingi oleh Ustazah Salwa dan Gus Ilham yang menatap penuh curiga. Saat Miyuki masuk dan melihat Tetsuya, tubuhnya lemas. Air mukanya pucat. Tetsuya, kenapa kamu kesini? Pria itu tersenyum miring. Aku datang untuk membawamu pulang, Miyuki. Dunia kita tidak berakhir hanya karena kamu bersyahadat. Kamu milikku, dan kamu tahu itu. Ucapan itu membuat Gus Ilham mengepalkan tangan di balik sarungnya. Tapi ia menahan diri. Saya bukan milik siapapun, jawab Miyuki tegas, walau suara gemetar. Saya milik Allah. Tetsuya tertawa sinis. Kamu kira hidupmu di pesantren ini akan membuat dunia melupakanmu? Aku punya rekaman, foto, kontrak, semuanya. Kecuali kamu mau kembali, atau aku akan membongkar semuanya ke media internasional. Gus Ilham maju pelan. Wajahnya tetap tenang. Maaf, Tuan, katanya dalam bahasa Inggris fasih. Perempuan ini telah hijrah. Dan dalam Islam, ancaman seperti itu tak punya tempat. Jika Anda membawa masalah hukum, kami siap hadapi di jalur hukum. Tapi jika Anda datang untuk menghancurkan hati yang sedang pulih, sebaiknya Anda pergi sekarang. Tetsuya berdiri. Aku akan kembali, Miyuki. Dan saat itu, kau akan menyesal. Setelah Tetsuya pergi, Miyuki berlari ke musola dan menangis terseduh. Saya pikir, saya sudah selesai dengan masa lalu. Gus Ilham berdiri tak jauh. Tak berani mendekat, tapi juga tak mampu menjauh. Semua orang punya masa lalu, Mbak Miyuki. Tapi Allah tak pernah menilai masa lalu. Yang Allah lihat adalah langkah kita ke depan, ucap Gus Ilham lembut. Miyuki mengangkat wajahnya yang basah. Matanya menatap mata Gus Ilham untuk pertama kalinya dengan penuh rasa percaya. Tapi bagaimana jika semua ini mencoreng nama baik pesantren, Gus?
Gus Ilham menatap langit-langit musola. Kalau saya takut pada nama baik, saya takkan berani menjadi dai. Nama baik sejati adalah ketika kita membantu seseorang berdiri, bukan ketika kita menghindari mereka karena takut tercemar. Malam itu, Gus Ilham bermunajat lebih lama dari biasanya. Dalam doa, ia meminta petunjuk. Hatinya mulai goyah. Ia sadar, rasa di hatinya untuk Miyuki bukan sekadar empati atau tanggung jawab. Itu adalah cinta. Namun cinta ini tak bisa sembarangan. Ia membawa nama keluarga kiai besar. Ia membawa marwah pesantren. Dan ia tahu, jika ia ingin melangkah ke arah Miyuki, maka pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang, Tetsuya kembali ke Jepang. Namun membawa serta video masa lalu Miyuki ke media. Internet meledak. Nama Miyuki kembali menjadi sorotan. Dan pihak pesantren mulai gusar. Nama Miyuki kembali menghiasi pemberitaan internasional. Bukan sebagai aktris, bukan pula sebagai mualaf yang hijrah dengan damai, tapi sebagai mantan artis yang kabur ke Indonesia dan mencemari institusi agama. Video lama yang menampilkan dirinya dalam balutan busana minim saat membintangi iklan minuman keras kini tersebar luas. Judul-judul berita mencatut pesantren tempatnya belajar, dan yang paling menyakitkan, menyebut Gus Ilham sebagai ustaz yang terpikat perempuan kafir. Gelombang hujatan tak terbendung. Beberapa wali santri menarik anak-anak mereka. Lembaga dakwah tempat Gus Ilham mengajar mulai mempertanyakan netralitasnya. Dan di antara suara bising itu, pihak keluarga besar Gus Ilham menggelar musyawarah darurat. Kita ini keluarga Kiai Ilham. Jaga marwah, bentak seorang paman dari pihak ibu. Ayahnya, Kiai Hashim, yang biasanya lembut, pun angkat bicara dengan dingin. Ilham, kalau kau punya niat yang tak jelas dengan perempuan Jepang itu, maka lebih baik kau mundur dari pesantren ini. Fokuslah pada dakwah. Jangan membuat fitnah semakin besar. Gus Ilham menunduk. Dalam hatinya berkecamuk. Ia tidak bisa membiarkan Miyuki hancur sendirian. Tapi ia juga tidak ingin memecah belah keluarganya. Sementara itu, Miyuki mengurung diri di kamar pondokan pesantren. Ia tak keluar selama 2 hari. Tak ikut kajian, tak mengisi jurnal ibadahnya seperti biasa. Ia merasa seluruh perjalanan hijrahnya sia-sia. Aku seharusnya tidak datang ke sini, ucapnya pelan sambil menatap cermin kecil di meja. Namun di malam ketiga, saat Miyuki tertidur dalam kesedihan, ia bermimpi melihat seorang perempuan tua berjilbab putih tersenyum di tengah padang pasir. Perempuan itu berkata dalam bahasa Jepang, "Tidak semua luka sembuh dengan menjauh. Kadang luka harus dirawat di tempat ia berasal. Allah tak membawa kita ke tempat yang salah." Miyuki terbangun dengan air mata membasahi pipi. Ia lalu mengambil air wudhu dan salat tahajud. Ia berdoa untuk kekuatan, untuk keberanian, untuk kesabaran. Pagi harinya, saat matahari baru naik sepenggalah, Gus Ilham datang dengan langkah cepat ke Pondok Putri, ditemani Ustazah Salwa. Di tangan Gus Ilham, ada sebuah kotak kecil. "Bak Miyuki," ucapnya setelah dipersilakan duduk. Miyuki menatap penuh tanya. Jantungnya berdetak cepat. Setelah semua ini, saya tidak bisa hanya diam. Saya tahu apa yang saya rasakan bukan simpati atau kasihan. Saya tahu apa yang saya lihat dalam diri panjenengan bukan masa lalu, tapi masa depan. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin kayu cendana dengan ukiran kecil lafaz, Allah. Saya ingin menikahi panjenengan. Bukan untuk menyelamatkan nama baik. Bukan karena saya merasa bertanggung jawab. Tapi karena saya percaya. Allah mempertemukan kita bukan tanpa maksud. Miyuki terdiam. Bibirnya bergetar. Air mata mengalir begitu saja. Tapi, semua orang membenciku, Gus. Saya tidak menikahi semua orang. Saya hanya ingin menikahi satu hati, yang sedang menuju Allah. Namun kabar lamaran itu terdengar hingga ke telinga keluarga besar Gus Ilham. Reaksi mereka, jauh lebih keras dari yang dibayangkan. Kalau kamu tetap menikahinya, maka warisan pondok ini bukan lagi milikmu. Ucapan itu datang dari paman tertua, disaksikan langsung oleh Kiai Hashim sendiri. Pilihannya jelas, cinta dan jalan hidupnya sendiri, atau marwah keluarga, kehormatan pesantren, dan posisinya sebagai calon penerus. Dan Gus Ilham menjawab dengan pelan, kalau pondok ini tak mengajarkan cinta,
maka biarlah saya mulai dari surau kecil saja. 2 hari setelah pernyataan tegas Gus Ilham kepada keluarganya, keputusan berat pun dijatuhkan. Kiai Hashim, ayahnya sendiri, dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, memintanya meninggalkan pesantren. Ilham, aku tak pernah mengusir anakku. Tapi kali ini, kau harus pergi. Pondok ini milik umat, bukan untuk dibawa dalam urusan pribadi. Keheningan menyelimuti ruang utama. Para kiai yang hadir menunduk, sebagian meneteskan air mata. Gus Ilham menatap ayahnya dengan penuh hormat. Kalau ini yang harus saya jalani untuk mempertahankan jalan dakwah saya, maka saya terima. Mohon doanya, Abah. Gus Ilham mengecup tangan sang ayah dengan hikmat, lalu pamit meninggalkan pesantren tanpa membawa apapun kecuali 1 koper kecil berisi kitab-kitab dan beberapa baju. Sementara itu, Miyuki tak kuasa menahan tangis saat mendengar kabar itu. Ia merasa bersalah. Ia merasa menjadi penyebab keretakan antara Gus Ilham dan keluarganya. Namun di malam harinya, Gus Ilham datang diam-diam ke musola tempat Miyuki biasa bermunajat. Dengan tatapan hangat, ia hanya berkata, "Cinta yang tak diuji, tak akan tahu seberapa kuat ia tumbuh. Saya tidak rugi kehilangan pesantren, asal saya tidak kehilangan arah." Gus Ilham kemudian membawa Miyuki ke sebuah desa kecil di pinggiran Jombang, tempat sahabatnya yang juga ustaz muda mendirikan surau sederhana dan ladang pertanian dakwah untuk para mualaf. Di sanalah mereka memulai segalanya dari awal. Mereka menikah dengan sangat sederhana, hanya dihadiri belasan orang santri dan warga sekitar. Miyuki mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik yang ia jahit sendiri bersama warga desa. Gus Ilham hanya memakai sarung, baju koko, dan kopiah putih. Tak ada musik, tak ada pesta. Tapi ada doa dari langit yang terasa hadir saat akad diucapkan. Saya terima nikahnya Miyuki binti Tanaka dengan mas kawin Al-Quran dan cincin kayu cendana ini, tunai. Tangis pecah dari para hadirin. Warga desa yang sederhana itu ikut haru. Mereka belum pernah melihat pernikahan seindah dan seikhlas itu. Sejak hari itu, kehidupan baru dimulai. Miyuki kini dipanggil Miyuki Rahma. Ia mengajar anak-anak membaca Al-Quran dengan aksen Jepang yang lucu tapi sangat dihargai. Ia belajar memasak masakan Indonesia dari ibu-ibu desa, bahkan membuka kelas bahasa Jepang untuk anak-anak pesantren. Gus Ilham kembali mengajar, bukan di gedung besar atau ruang ber-AC, tapi di gubuk bambu yang hanya beralaskan tikar. Tapi semangatnya justru makin menyala. Ia tahu, dakwah tak butuh nama besar, yang dibutuhkan hanya keikhlasan dan cinta. Namun, ujian tak selesai sampai di situ. Tetsuya, mantan manajer Miyuki, kini membawa kasus ke pengadilan internasional. Ia menuduh Miyuki telah merugikan kontrak jutaan yen dan membawa kabur informasi perusahaan. Ia juga menyebarkan fitnah bahwa Gus Ilham adalah pemicu radikalisasi Miyuki. Surat panggilan pengadilan pun datang. Dan Miyuki mulai gelisah lagi. Kalau aku harus ke Jepang dan ditahan, apa yang akan terjadi pada kita, Gus? Tanyanya lirih di tengah malam, di bawah langit penuh bintang. Gus Ilham menggenggam tangannya erat. Kalau langit yang dulu mempertemukan kita, maka langit yang sama akan melindungi kita. Dan kalaupun harus berpisah, cinta kita tak akan pernah tercerabut. Karena cinta ini, sudah terikat di langit sebelum bumi tahu kita ada. Miyuki menangis dalam pelukan suaminya. Kali ini bukan karena takut, tapi karena merasa dikuatkan. Namun malam itu juga, berita mengejutkan datang dari Jepang. Malam itu, suara ketukan terdengar di pintu rumah bambu sederhana milik Gus Ilham dan Miyuki. Seorang santri dari pesantren lama membawa surat dalam amplop putih berstempel konsulat Jepang. Surat itu resmi. Miyuki gemetar saat membacanya. Wajahnya memucat, matanya membelalak. Tangannya hampir tak mampu menggenggam kertas itu. "Apa isinya?" tanya Gus Ilham perlahan. Dengan suara yang nyaris hilang, Miyuki menjawab, "Tetsuya meninggal dunia. Kecelakaan mobil di tengah badai salju." Mereka terdiam lama. Tidak ada rasa lega, tidak ada senyum kemenangan. Justru ada keteduhan hening yang menyelimuti. Doa meluncur dari bibir Gus Ilham. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semoga Allah memberikan cahaya petunjuk bagi siapapun yang sempat menjadi bagian dari hidup kita. Namun, bersamaan dengan kabar kematian Tetsuya, datang pula kabar lainnya, warisan tak terduga. Tetsuya,
dalam surat wasiat yang ditinggalkan kepada pengacaranya, menyebutkan bahwa setengah dari saham dan kekayaannya akan diserahkan pada Miyuki. Alasannya tertulis jelas. Dia satu-satunya perempuan yang tulus. Meski aku membencinya karena pergi, aku tahu dia satu-satunya yang tak pernah memperalatku. Jumlah yang disebutkan membuat Miyuki tak bisa berkata apa-apa. Gus Ilham pun memandangnya dengan penuh pertimbangan. Mereka tahu, ini bisa menjadi jalan untuk memperluas pesantren, membantu lebih banyak mualaf, dan membuka sekolah gratis bagi anak-anak desa. Namun, kabar warisan ini kembali memicu reaksi dari keluarga Gus Ilham. Mereka yang tadinya menolak, kini mulai menyesali pengusiran Ilham. Sebagian bahkan mengusulkan agar pesantren kembali di bawah kendali Gus Ilham. Tentu, dengan dana dari Miyuki. Miyuki menatap suaminya, matanya jujur. "Gus, jangan izinkan uang ini membuatku kehilangan diriku lagi." Gus Ilham tersenyum. "Kita ambil, tapi kita letakkan di bawah kaki. Bukan di atas kepala. Kita bukan hidup untuk harta, tapi untuk misi." Dan begitulah, Miyuki menyerahkan seluruh warisan itu ke dalam bentuk yayasan dakwah, dengan nama Yayasan Rahma Ilham, yang fokus pada pendidikan mualaf, pelatihan kerja bagi perempuan yatim, dan penyebaran Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin. Dampaknya luar biasa. Dalam waktu 6 bulan, banyak mualaf dari Asia Timur datang ke Jombang untuk belajar langsung di pesantren kecil milik Gus Ilham dan Miyuki. Nama mereka pun kembali ramai di media. Tapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena inspirasi. Namun, badai belum selesai. Seorang wartawan Jepang datang menyamar sebagai mualaf baru. Ia mencuri data santri dan mengambil foto pribadi Miyuki tanpa izin. Lalu menulis artikel provokatif berjudul, "Miyuki, mualaf atau manipulatif? Di balik surga baru seorang mantan artis." Artikel itu viral, diterjemahkan ke banyak bahasa, dan menyulut perdebatan di media internasional. Sebagian netizen kembali mencibir, mengatakan bahwa Miyuki hanya menjual agama untuk pencitraan. Bahkan ada yang mengirim ancaman kepada Gus Ilham agar menjauhi perempuan najis asing. Miyuki hancur. Suatu malam, ia mengemasi pakaian diam-diam. Ia menulis sepucuk surat. "Gus, biarkan aku melindungimu dari aku. Cinta ini suci, dan aku tak ingin cintamu terluka karena aku. Aku akan kembali ke Jepang bukan untuk menyerah, tapi untuk menenangkan badai." Namun saat Miyuki membuka pintu di fajar itu, ia menemukan Gus Ilham sudah berdiri di depan. Seakan sudah tahu. "Aku tahu kau akan pergi," ucap Gus Ilham tenang. "Maafkan aku, Gus. Aku hanya ingin menjagamu dari fitnah dari dunia dari aku sendiri. Kalau kamu adalah fitnah, maka aku rela diuji. Kalau kamu adalah dunia, maka dunia itu yang akan kubawa ke surga. Kalau kamu merasa bukan siapa-siapa, maka izinkan aku menjadi siapapun yang selalu bersamamu." Miyuki menunduk. Tangisnya tumpah. Koper itu jatuh. Ia tak jadi pergi. Hari itu, di halaman pesantren kecil yang kini mulai berdiri megah, Gus Ilham menggandeng tangan istrinya. Dan ia berkata di hadapan para santri dan warga, "Ini istriku, cintaku, separuh jiwaku. Kalau kalian melihat aibnya, maka lihat juga perjuangannya. Kalau kalian mencibirnya, maka kalian mencibirku." Langit sore hari itu cerah. Dan Miyuki tahu bahwa perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, ia kini tak sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak kabar terakhir tentang mereka mengguncang dunia maya. Tapi di Jombang, di balik rimbun pohon trembesi dan suara azan yang merdu, kehidupan berjalan dengan damai. Miyuki Rahma dan Gus Ilham tak lagi memedulikan sorotan. Mereka memilih menjadi pelita dalam diam. Yayasan Rahma Ilham berkembang pesat. Santri dari Jepang, Korea, hingga Eropa Timur datang untuk belajar Islam langsung dari sumbernya. Gus Ilham, yang dulu dicemooh karena cintanya pada seorang mualaf asing, kini justru diminta mengisi kajian lintas negara secara daring, disambut ribuan peserta. Miyuki pun kembali menulis. Tapi bukan naskah drama, bukan skrip iklan, melainkan buku refleksi spiritual berjudul "Saat Langit Menyapaku" dalam bahasa Arab. A Moment When the Sky Spoke to Me in Arabic. Buku itu menjadi fenomena di kalangan mualaf dunia.
Terjemahannya dicetak dalam 13 bahasa dan dibagikan gratis oleh yayasan. Namun dalam ketenangan itu, takdir sekali lagi mengetuk. Suatu malam, setelah menyampaikan kajian tafsir dengan semangat yang luar biasa, Gus Ilham jatuh pingsan. Miyuki panik. Ia digotong ke klinik terdekat, dan hasil diagnosis dokter membuat Miyuki kehilangan kata-kata. "Maaf, Bu. Beliau terkena kanker darah stadium lanjut. Sudah menyebar. Tidak banyak waktu." Dunia Miyuki seolah runtuh. Ia berdoa siang dan malam. Ia mencari semua jalan pengobatan. Tapi Gus Ilham, seperti biasa, tetap tenang. "Jangan menangis untukku, Rahma. Doa yang kamu bisikan di malam tahajud jauh lebih menyembuhkanku daripada obat manapun." Hari demi hari, tubuh Gus Ilham melemah. Tapi dakwahnya tak pernah berhenti. Ia tetap mengisi kajian walau duduk di kursi roda. Ia tetap menulis untuk para santri. Dan yang paling menyentuh, ia merekam satu persatu nasihatnya untuk Miyuki dalam bentuk surat dan audio. "Rahma, jika suatu hari aku pergi lebih dulu, jangan berhenti di sini. Dakwah ini bukan karena aku, tapi karena Allah." Di hari Jumat yang syahdu, saat azan subuh berkumandang, Gus Ilham tersenyum lemah. "Bismillah. Ini mungkin waktu terbaik untuk pulang." Lalu, ia menghembuskan napas terakhirnya dalam sujud panjang. Dengan bibir mengucap, "La ilaha illallah." Miyuki menjerit. Dunia sunyi, tapi hatinya penuh cahaya. Ia memeluk tubuh suaminya sambil mengulang syahadat, dengan air mata bercucuran. Pemakaman Gus Ilham dihadiri ribuan orang. Bahkan santri dari luar negeri datang khusus. Langit mendung, tapi tak ada hujan. Seolah langit ikut menahan tangis, memberi waktu bagi bumi untuk menghormati satu jiwa yang suci. Setahun kemudian, Miyuki mengenakan gamis putih, mengajar Al-Quran di teras surau. Di sebelahnya, seorang anak laki-laki usia 3 tahun duduk sambil menggenggam tasbih kayu kecil. Wajahnya mirip Gus Ilham. Anak itu bernama Ilham Takashi Rahman. Miyuki kini berdiri sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Ia dikelilingi ribuan hati yang mencintainya karena Allah. Dan setiap malam, ia tetap menulis. Bukan untuk dunia hiburan, tapi untuk dunia yang membutuhkan harapan. "Dulu aku mencintai dunia, tapi dunia meninggalkanku. Lalu aku mencintai Allah, dan Allah menghadiahkanku cinta yang tak pernah mati." Miyuki Rahma. Cerita ini bukan tentang seorang janda Jepang. Bukan tentang seorang Gus dari pesantren. Ini adalah kisah tentang cinta yang dibimbing oleh iman, diuji oleh dunia, dan disempurnakan oleh langit. Dan jika kamu pernah merasa sendiri, ingatlah bahwa mungkin langit sedang menulis kisah indahmu juga.